Shalom Alaikum. Kita berjumpa dalam Katkit Katekese sedikit, membahas iman Katolik dari sudut pandang Katolik. Hari ini kita mau bicara mengenai Alkitab, karena ini adalah seri Alkitab. Kita akan membahas Injil Markus bab 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Satu kalimat pendek. Mari saudara-saudari, saya akan membahasnya untuk Anda. Pertama kita bahas kata Injil. Kata Injil dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab dan berakar pada bahasa Yunani. Bunyi Yunaninya euangelion, artinya kabar baik. Dalam Perjanjian Baru, Injil berarti kabar baik mengenai Yesus Kristus. Dalam seluruh Injil Markus, tak ada keterangan mengenai siapa penulis Injil Markus. Bahkan judul kitab pun tak ada. Tak ada dalam Injil Markus tertulis demikian contohnya. Inilah Injil menurut Markus. Tidak ada. Tetapi kenapa kita yakin mengenai Injil Markus dan Markus sang penulis? Kita tahu itu semua dari tradisi suci. Saudara-saudari, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, nama tenarnya gereja Katolik, memiliki dua bentuk wahyu ilahi. Pertama, tradisi suci. Yang kedua, Alkitab suci. Dua-duanya diterima dengan sikap hormat yang sama karena kedua-duanya merupakan firman Allah. Alkitab itu firman Allah yang tertulis. Tradisi itu firman Allah yang diwariskan secara lisan. Sekarang mengenai nama Yesus. Nama Yesus merupakan transliterasi nama, penerjemahan lurus dari bahasa Yunani yang bunyinya Yesus. Latinnya berbunyi Yesus. Nah, kita menyerap bahasa Latinnya. Latin dan Yunani menyerap bahasa Ibrani dan Aram. Nama Yesus kalau diucapkan dalam bahasa Ibrani berbunyi Yoshua, Aramnya Yeshua. Yoshua atau Yeshua artinya Tuhanlah keselamatan. Maka secara harafiah, nama Yesus berarti Tuhanlah keselamatan. Dalam Injil Markus namanya tertulis lengkap, Yesus Kristus. Kristus sebenarnya bukan nama, tapi itu gelar atau sebutan, terjemahan dari bahasa Ibrani Mashiach, Yunaninya Christos. Bahasa Indonesia kemudian menyerap Yunaninya melalui Latin. Mesias artinya yang diurapi. Dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, kalau orang dilantik menjadi imam atau nabi atau raja, orang itu diurapi dengan minyak. Diurapi artinya kepalanya dituangi dengan minyak. Apa maknanya? Maknanya Allah memberikan roh dan kuasanya kepada orang yang dituangi minyak itu. Nah, dalam Perjanjian Baru, kata Mesias itu sebutan untuk Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah. Mengapa demikian? Orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus memahami kata Mesias dalam arti politik dan militer. Maksudnya, Mesias itu diharapkan memulihkan kerajaan, yaitu kerajaan Daud. Ketika dulu Raja Daud menjadi raja, menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Nah, maka Mesias dihubungkan dengan kekuatan, kekuasaan, pemerintahan secara politik. Namun kata Mesias dalam diri Yesus Kristus tak mengacu pada hal itu. Beliau adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dalam Injil lain, jarang nama Yesus disebut lengkap. Yesus Kristus lengkap, jarang. Dalam surat Paulus memang banyak sebutan lengkap Yesus Kristus. Atau kadang-kadang dibalik oleh Paulus, Kristus Yesus. Nah, dalam Markus 1 ayat 1, namanya ditulis lengkap. Namanya Yesus, gelarnya Kristus. Kristus yang artinya Mesias. Maka Yesus Kristus berarti Yesus Sang Mesias, Yesus yang diurapi. Terakhir, istilah anak Allah.
Istilah anak Allah menunjukkan hubungan Yesus Kristus yang begitu khas dengan Allah. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa, Bapanya. Maka Yesus Kristus disebut anak Allah. Namun jangan salah mengerti. Istilah anak di sini bukan dalam pengertian biologis. Lalu mengira anak Allah bisa beranak. Enggak seperti itu. Itu hanya orang yang miring yang berpendapat seperti itu. Bukan demikian. Sekali lagi itu menunjukkan hubungan yang sangat erat dan istimewa antara Allah Sang Bapa dan Yesus Kristus Sang Putra. Demikian penjelasan Markus 1 ayat 1. Saya Reverendus Dominus Istimur Bayu. Shalom Alaikum.